Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Keraton Surosowan yang berada di dalam Benteng Surosowan. Tempat ini adalah salah satu tempat bersejarah di Banten. Kalau mau tahu lebih lanjut, cek aja videonya. Keraton Surosowan merupakan istana kerajaan Kesultanan Banten yang terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Serang, Banten. Istana ini menjadi pusat kekuasaan politik dan budaya pada masa kejayaan Kesultanan Banten pada abad 16 sampai 18. Saat ini, Keraton Surosowan memiliki peranan penting dalam pencaturan sejarah masa lalu Indonesia pada era penjajahan. Keraton Surosowan dibangun pada tahun 1552 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan pendiri Kesultanan Banten. Gaya arsitektur Keraton Surosowan diadopsi dari teknik Portugis, yaitu sistem benteng, di mana bangunan Keraton Surosowan ini dikelilingi oleh bata merah dengan ketebalan 2 meter dan tinggi 5 meter, dengan parit yang lebar 30 meter yang disebut sebagai benteng pertahanan. Keraton Surosowan memiliki 4 gerbang utama yang terletak di utara, selatan, timur, dan barat. Kompleks istana di Keraton Surosowan terdiri dari dalam keraton atau kediaman sultan, taman sari yaitu taman dan kolam pemandian, gedung kiwana yang digunakan sebagai pusat administrasi, dan masjid istana untuk beribadah keluarga kerajaan. Dalam sistem perairan, Keraton Surosowan memiliki jaringan pengairan yang canggih seperti tasik karbi atau waduk buatan yang dapat mengalir ke istana melalui pipa terakota. Keraton Surosowan ini memiliki fungsi dan peranan sangat penting dalam politik, ekonomi, dan budaya di Kesultanan Banten. Dan kejayaan dari Keraton Surosowan yaitu ketika dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama pada abad 16 sampai 17. Dan sejak saat itu Kesultanan Banten terus mengalami peningkatan hingga pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa sebagai sultan terbesar di Banten yang membawa Kesultanan Banten pada tahun emas dan puncak kejayaan. Namun, naasnya Kesultanan Banten akhirnya hancur karena konflik internal yang terjadi antara Sultan Agung Tirtayasa dengan sang anak yaitu Sultan Haji yang memilih bersekutu dengan VOC, dan berakhir Sultan Agung Tirtayasa dipenjara oleh Sultan Haji hingga meninggal. Sejak saat itu terjadi penurunan Kesultanan Banten karena adanya dominasi dari Belanda, dan Keraton Surosowan berakhir dihancurkan oleh Belanda untuk memutuskan perlawanan rakyat Banten. Dan saat ini hanya terdapat sisa-sisa dari bangunan Keraton Surosowan yang dapat kita lihat. Reruntuhan yang masih ada yaitu tembok keliling bekas benteng yang masih bisa kita lihat dengan jelas. Sisa struktur kolam pemandian pada Taman Sari, pondasi bangunan bekas ruang istana, dan beberapa prasasti atau artefak yang saat ini disimpan di Museum Banten. Keberadaan keraton dalam suatu kerajaan memegang peranan penting karena keraton itu merupakan bangunan inti suatu kerajaan yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pusat kerajaan sekaligus sebagai pusat kota. Selain itu, sesuai dengan pandangan kosmologis dan religius magis, keraton dianggap pula sebagai pusat kekuatan gaib yang berpengaruh pada seluruh kehidupan masyarakat. Keraton juga dipandang sebagai lambang kekuasaan raja dan merupakan tiruan atau replika alam semesta. Dengan demikian, apabila raja dianggap sebagai pribadi yang memusatkan kekuatan dan kekuasaannya, maka keraton merupakan institusi pendamping dalam proses pemusatan itu. Keraton tidak hanya dihayati sebagai pusat politik dan budaya, melainkan juga sebagai pusat keramat kerajaan. Salah satu keraton di Indonesia yang memegang peranan penting dalam percaturan sejarah masa lalu adalah Keraton Surosowan. Keraton ini merupakan pusat dari Kerajaan Banten pada abad 16 awal sampai 19 Masehi. Keraton Surosowan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan peta-peta kuno diketahui pada peta tertua pada tahun 1596, Keraton Surosowan digambarkan masih sangat sederhana, berupa satu bangunan rumah dikelilingi pagar dan beberapa bangunan yang terletak di selatan alun-alun.
peta-peta 1624, Keraton Surosoan sudah digambarkan berupa bangunan berundak dan bertingkat serta dikelilingi rumah-rumah. Gambaran yang hampir sama masih dijumpai pada peta tahun 1726, di mana terlihat bangunan inti keraton memiliki bagian bawah bangunan yang berundak-undak, dan atap yang semakin ke atas semakin kecil meruncing, hanya ukuran keraton semakin besar. Sultan Haji dibantu Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Haji tahun 1672 sampai 1687, keraton ini dibangun kembali di atas puing-puing keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga, Keraton Surosoan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Bahan bangunan dari Keraton Surosoan banyak diambil untuk digunakan kembali pada bangunan Belanda lainnya, sehingga Keraton Surosoan yang ada sekarang ini merupakan sisa dari sisa-sisa kehancurannya. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surosoan mengalami pasang surut. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Tetapi kemudian hancur dan dibuat kembali oleh Sultan Haji tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda, dan sejak saat itu, Keraton Surosoan hanya tinggal puing-puingnya saja. Sekarang, sebagian besar sisa-sisa bangunan masih terpendam di dalam tanah, dan hanya sebagian kecil yang sudah dimunculkan lewat beberapa kali ekskavasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dari Universitas Indonesia sejak tahun 1967. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa sisa-sisa bangunan yang menarik dan masih dapat diamati antara lain tembok keliling, struktur pondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, kolam pemandian, dan sisa bangunan lainnya. Sisa-sisa Keraton Surosoan yang masih dapat diamati di lapangan saat ini adalah bagian tengah keraton mulai dari dinding utara hingga dinding selatan. Sisa-sisa keraton itu berupa struktur bangunan bagian bawah, seperti pondasi, lantai, jalan atau gang, saluran, dan bangunan air. Dari sisa-sisa tersebut, ada masih jelas terlihat bentuknya, namun sebagian besar sudah tidak utuh lagi. Kalaupun demikian, temuan ini tetap penting dan dikaji dalam rangka mengungkapkan bentuk, penataan, dan fungsi ruang di dalam Keraton Surosoan. Keraton Surosoan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan peta-peta kuno, diketahui bahwa pada peta tertua tahun 1596, Keraton Surosoan digambarkan masih sangat sederhana berupa satu bangunan rumah dikelilingi pagar dan beberapa bangunan yang terletak di selatan alun-alun. Pada peta 1624, Keraton Surosoan sudah digambarkan berupa bangunan berundak dan bertingkat serta dikelilingi rumah-rumah. Gambaran yang hampir sama masih dijumpai pada peta tahun 1726, di mana terlihat bangunan inti keraton memiliki bagian bawah bangunan yang berundak-undak, dan atap yang semakin ke atas semakin kecil meruncing, hanya ukuran keraton semakin besar. Pada masa pemerintahan Sultan Haji 1672 sampai dengan 1687, keraton ini dibangun kembali di atas puing-puing keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga Keraton Surosoan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Bahan bangunan dari Keraton Surosoan banyak diambil untuk digunakan kembali pada bangunan Belanda lainnya. Sehingga Keraton Surosoan yang ada sekarang ini merupakan sisa dari sisa-sisa kehancurannya. Sisa-sisa struktur bangunan Keraton Surosoan baru berhasil dimunculkan lewat serangkaian penelitian arkeologi pada bagian tengah keraton.
Sementara itu, sisi sebelah barat dan timur bagian dalam keraton masih berupa gundukan tanah yang ditumbuhi rerumputan. Dari struktur dinding juga diketahui terdapat beberapa tipe. Umumnya adalah berupa susunan bata utuh sedemikian rupa sehingga dari sisi luar dinding terlihat. Lapis pertama berupa susunan sisi tebal panjang bata atau strek. Lapis kedua berupa susunan sisi tebal lebar bata atau kop. Lapis ketiga kembali sama seperti lapis pertama. Lapis keempat sama dengan lapis kedua dan seterusnya. Sementara itu, dari struktur lantai diketahui bahwa digunakan dua bahan yaitu ubin untuk ruang yang penting dan bata untuk ruang yang kurang penting dan jalan atau gang. Dari analisis struktur bangunan juga diketahui bahwa Keraton Surosoan yang tampak sekarang ini juga dibangun secara bertahap. Tahapan itu terlihat pada gejala penambahan ruang, penutupan struktur untuk peninggian lantai. Hai, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga info ini bermanfaat dan see you!